Halo semuanya, saya akan share hari ini topiknya tentang gini. Gua jalanin bisnis, tapi kok gue merasa gue nggak tenang gitu. Bisnis gue jalanin, tapi semuanya bergantung sama gue. Jadi, bisnis gue cukup oke, gue pikir, tapi semuanya bergantung sama gue. Nah, ini salahnya di mana? Gue punya satu sistem atau yang bisa gue tinggal gitu loh, tapi nggak bisa. Ya, sementara gue punya ide itu pengen ngembangin, pengen scale up, tapi it's all depend on me. So, how? Pertanyaannya, jalan bisnis lu mau kemana arahnya? Arahnya mau kemana? Contoh, misalnya gini, saya tanya sama satu pengusaha. Ya, gue tanya, lu arah bisnis lu apa sih? Yang paling pengen lu cari apa? Yang lu pengen cari di bisnis lu apa? Dia bilang gini, coach, kalau bisa, gue punya bisnis itu gue bisa prediksi omsetnya. Karena gini loh, prediksi omset gue tuh naik turun. Jadi bisa kadang-kadang naik turun gitu kan. Wah udah naik mungkin 2 bulan sudah gitu turun drastis. Jadi gue nggak bisa prediksi. Nah gimana gue bisa tenang kalau omsetnya masih fluktuatif gitu. Ditambah sekarang kondisi kayak gini. Satu. Kedua, gue pengennya, ya ini saya tanya nih sama satu pengusaha. Ya, gue pengennya tuh gue nggak terlalu dipusingin masalah operasional. Karena semuanya ke gue. Ya gue punya cafe, gue punya bisnis gym. Tapi semuanya operasional ke gue semua. Gue ada manajer, tapi aduh manajer gue nggak bisa andelin. Semuanya gue yang masih pusing. Jadi kadang-kadang gue baru bangun tidur, lihat handphone, aduh ini udah banyak banget chatnya, pusing. Nah itu, jadi gue kadang-kadang bingung. Ya gue jalanin aja rutinitas selama gue pikir bagus ya gue jalanin. Tapi sebenarnya gue pengen adalah kalau bisa gue nggak mau dipusingin sama masalah operasional. Makanya kadang-kadang gue nggak bisa tidur. Ya, gue mikirin bisnis gue terus. Itu lelah banget. Ya, terus bisnis bisa direplikasi. Coach, gue mau tanya lu, emang bisnis bisa direplikasi? Artinya gini, gue udah berusaha dengan sekuat tenaga, gue delegasi tim gue. Tapi mereka kayaknya nggak ngerti-ngerti gitu. Kenapa? Karena mungkin apa yang gue ngomongin atau bahasa komunikasi gue atau apa gue nggak ngerti. Jadi gue udah bolak-balik ngomong sama HR gue dan dia bilang, ya saya udah juga kasih tahu tapi dia nggak ngerti. Jadi gue bingung, gimana bisa duplikasi kayak orang-orang kayak gitu. Gue liat teman-teman gue kok mereka bisa duplikasi tapi di bisnis gue nggak bisa. Jadi gue semuanya ke gue nih. Oke. Lalu, gue juga satu sisi gue punya produk, punya service tuh gue sangat perhatiin kualitas. Jadi gue sebetulnya pengen nambah klien, pengen nambah customer, tapi gue nggak pengen klien-klien gue tuh yang, ya gue bilang not qualified lah. Ya gue nggak mau klien-klien gue terlalu yang, ya kadang-kadang masalah budget dia susah. Terus kalau kita follow up juga dia kadang-kadang, ya nggak respon atau mungkin nggak sesuai lah. Nah, jadi gue juga bingung. Gimana ya tuh dapetin klien-klien yang bagus, ya, dan bukan klien-klien yang, sorry to say, not qualified gitu. Nah, itu yang bikin gue pusing juga. Nah, terus, satu lagi nih, gue jujur, gue baru married. Ya, gue baru, ya, punya baby lah gitu. Jadi kalau gue pusing sama kerjaan kayak gini, gue nggak bisa tidur. Lama-lama gue jadi stres gitu loh. Nggak bisa punya balance gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, jadi ini adalah beberapa hal. Saya tanya ke beberapa pengusaha, terutama pengusaha-pengusaha yang ya lagi mau berkembang banget usia 30-40 gitu kan, saya tanya begini. Nah ini mereka bilang seperti ini, dia nggak mau merasa satu sih bisnisnya udah jalan, udah oke. Cuman masih semuanya gue. Saya banyak kasih advice ya, bahkan saya punya program untuk saya kasih sebuah sistem dan tools untuk supaya bisnis yang lu jalanin itu jangan sampai tentunya lu semua. Basically saya ngeliat begini, 90% dari mereka yang tidak bisa scale atau yang mereka terlalu tergantung pada diri sendiri, pada bisnisnya mereka, itu satu karena begini, dia mindsetnya mikir gini, gue pokoknya usaha dulu deh, nih ya, mindset yang 96% begini, gue yang penting gue usaha semua sendiri deh, ada inovasi, ada produk baru apa, gue usaha sendiri, yang penting gue bisa pakai cara gue, kalau gue bisa pakai cara gue, nggak usah pakai orang lain, satu. Kedua, gue mau cari tahu sendiri. Ya ini kompetitor kenapa begitu? Ini kenapa mereka bisa bagus banget? Gue cari tahu semua, gue research. Bahkan gue rela tidur sampai malam. Kadang-kadang gue tidur cuma 4 jam demi gue bisa cari tahu. 3, kalau gue bisa kerjain sendiri, ngapain gue bayar tim gitu kan mahal. Mendingan gue kerjain sendiri semua. Terus, gue maunya sih low budget. Ya, kalau perlu mungkin nggak usah ada budget, kecil banget budgetnya, tapi high impact. Perhatikan, mindset yang seperti ini itu capek banget dan semuanya bergantung sama dia. Nah itu yang saya pelajari dari beberapa klien yang saya coach langsung dan itu nggak bisa scale up dan dia sampai itu berubah ya baru dia bisa mulai berarti
masalahnya di gue. Ternyata setelah saya coach, saya kasih advice, berubah shifting the mindset. Kenapa ada bisnis owner yang mereka akhirnya bisa replikasi, bisnisnya bisa naik luar biasa, bahkan mencapai 7 figure, masuk ke internasional, ya getting dollar. Kenapa? Dan mereka tetap tenang, santai, confident. Why? Because the mindsetnya gini. Dia bilang gini, kalau ada yang lebih hebat daripada gue sih rela mundur. Kalau ada yang lebih jago daripada gue mau belajar langsung sama dia. Nggak usah gue sendiri. Gue yakin pasti di atas langit ada langit. Jadi gue belajarnya sama dia. Itu mindsetnya. Kedua, bisnis gue stuck. Atau mungkin bisnis gue cuma segini-gini aja. Karena gue aja kapasitasnya segitu. Nah, jadi bisnis gue tuh jalan segini karena ya paling pinter gue. Makanya bisnis gue ya segitu-gitu aja. Terus, mindsetnya begini. Bisnis gue bisa jalan karena gue. Tapi gue percaya ada blind spot yang gue nggak lihat. Nah, bisa jadi blind spot itu yang menutup kemajuan bisnis gue. Saya kasih 5 mindset untuk Anda, supaya Anda bisa mulai dari situ, well, then you can grow. Ya, pertama-tama yang masih diubah adalah your mindset. Mindset lama bilang gini, gue yang paling hebat, gue yang paling jago, gue yang paling ngerti. Nah, selama mindset kita seperti itu, selama mindset lu kayak gitu, lu gak akan bisa keluar dari bisnis lu sendiri. Lu akan terjebak di dalam CEO trap, which is Superman trap business. Semuanya ngandelin lu. Ya, even your team is full of ideas, they just allow you to just, make decision. Bahaya. So, shifting adalah gini. Gue bukan yang paling hebat, tapi gue akan pilih orang hebat untuk bantu gue. Sometimes maybe gue mundur aja, karena gue bisa pilih orang itu hebat. Hebat dalam hal begini loh, bukan skillnya aja ya. Attitude-nya, cara dia berpikir, proaktif, cara komunikasi bagus. Dan kita mesti pilih orang itu. Nah, kemampuan untuk memilih orang itu dan bisa orang itu terinspire dari lu sebagai leader, itu keren. Jadi bukan lu yang paling hebat, tapi lu bisa pilih dan menentukan orang yang hebat masuk ke bisnis lu. Mindset lama bilang gini, pokoknya gue, kalau bisa gue pelit lah. Mungkin orang bukan bilang pelit lah. Gue irit banget lah budget untuk branding marketing. Karena gue pikir itu buang-buang uang. Karena gue lihat teman-teman gue ya, budget iklan digedein, segala macam budget marketing, campaign, bakar-bakar duit. Boncos. Jadi kalau bisa gue ya organik aja lah. Pokoknya dengan kemampuan kita, paling-paling kalau kita ada marketplace ya kita iklan di situ aja. Dan kita ukur. Kalau bisa kita bener-bener low budget banget, cuma high impact. Ya boleh sih. Cuma itu mindset lama. Kalau itu lo lakukan terus, lama-lama gini, tim marketing lu kurang kreatif. Dan akhirnya gini, cuma ngadain iklan dan itu pun mereka juga sometimes nggak tahu gimana efektifnya, budgetnya gimana yang bagus, gimana yang pas. Itu mereka kreatifnya nggak muncul. Dan semuanya pasti ke lu. Pastinya kita mau dong. Low budget high impact pasti kita mau begitu. Cuman kita jangan terlalu pelit, saran gue. Ya, jangan terlalu pelit. Jadi kita pasti ada alokasi lah untuk branding positioning. Nah, ini penting, branding positioning. Ya. Karena sekarang begitu banyak produk, begitu banyak kompetitor, mau produk apapun, mau service apapun, semuanya ya brandingnya ya semuanya main gitu. Dan semua pakai di sosial media dimanapun, ya kan? Nah, yang justru membedakan brand lu sama brand orang lain adalah lu punya positioning yang beda. Nah, kalau lu pelit di branding, ya pelit dalam hal mungkin ya lu ada budget, tapi pelit itu mungkin lu harusnya keluarin budget, lu nggak keluarin. Tapi yang harusnya lu keluarin, lu malah keluarin gitu loh. Misalnya iklan yang tidak efektif, misalnya gitu kan, akhirnya boncos. Nah, lu punya alokasi budget yang benar, sistem alokasi budget yang benar, dan lu harus bener-bener menguatkan positioning branding lu di mana. Nah, ini yang mahal. Dan ini harus ada dibantu sama orang yang memang ngerti secara different angle. Kalau enggak, lu akan berantakan dan lu akan akhirnya perang harga. Karena orang akan banding kompetitor dengan yang lain, ya lu akan dibanding barang lu dengan yang lain jadi komoditi. Nah, itu yang akhirnya perang-perang harga. Dan itu pasti bikin pusing lu. Mindset berikutnya adalah gini. Mindset lama bilang, gua mau jualan sendiri aja. Ya, gua bisa jual, pokoknya gua sebisa gua jual sendiri. Gue paling jago ketemu customer, gue yang paling jago nego, gue yang paling jago untuk ya lobby customer, gue sendiri. Gue punya tim, ya gue latih sebisa gue, yang kalau dia nggak bisa ya udah gue lagi yang jualan. Nah,
Nah, itu mindset lama. Nah, pasti bergantung sama lu. Nah, mindset yang harus baru shifting adalah gini. Aku tidak jualan sendiri, tapi aku bangun sistem penjualan. Contohnya gini deh. Ada satu klien gua, ya dia pakai CS. Ya, setiap kali ada penawaran masuk, ada leads masuk, si CS yang jawab. Tapi begitu CS-nya stuck, owner yang turun. Ya, dianya turun. Udah deh Pak, gimana Pak? Gini. Oke, ujung-ujung nego harga. Ujung-ujung minta diskon. Oke, harga spesial. Karena owner yang turun ya, pasti dong customer atau leads pasti minta owner yang turun supaya dapat harga murah, dapat diskon, ya kan, harga spesial. Nah, itu yang terjadi. Jadi, closing itu terjadi because of the owner turun langsung, make decision langsung, kasih harga spesial, kasih diskon spesial, close. Begitu tim yang jalan, stuck. Tim yang jalan, stuck. Dan kalau dilihat mapping, leads masuk, ghosting, leads masuk, ghosting, leads masuk, ghosting, no response. Ownernya turun, baru closing. Nah, berarti pasti ngadain lu, terlalu capek. Nah, mindset lama. Mindset baru adalah bukan selalu gua yang jualan, tapi gua bangun sistem penjualan, bangun sales system. Nah, ini yang harus dipikirin. Gimana sales system? Ya, dari mulai leads masuk, gimana caranya, approach leads-nya, gimana caranya scripting-nya, greeting-nya, asking the needs-nya, offer-nya, sampai closing. Nah, itu semua harus dibuat sistemnya. Tidak mudah. Kenapa? Blind spot tadi. Maybe you know how to sell, you know how to close, but when you do the system, create the documentation, create the sales system, itu pasti banyak blind spot. Ya, pasti banyak blind spot. Maka kalau mindsetnya semuanya gue yang kerjain, ya, atau gue mau udah dah, kalau bisa gue bisalah pakai sistem yang sederhana aja. Tell you the truth, ya, saya bantu klien-klien saya yang bangun sistem, saya aja yang bangun sistem itu not easy. Apalagi you try to build your system alone, pasti semua akan ngandelin lo. Dan I think it's not worth it that you do the system alone on yourself. It's rather you pay someone or hire a consultant, hire an expert to do the sales system or the system for you, either sales system, HR system, finance system, operational system, marketing system. Hire someone and then you have the ruang waktu, ya, punya waktu untuk pikirin ke depan. Nah, itu ada the right mindset. Tim gue bisa ngerti sendiri. Kan mereka sekarang udah bisa belajar. Ada AI, ada YouTube, ada TikTok, bisa belajar sendiri lah. Nggak usah harus gue yang ngurusin terus. Kan gue punya urusan yang lain. Betul, that's the mindset lama. Tapi masalahnya gini, mereka tuh tidak punya ownership sehebat Anda. Mereka nggak punya ownership sehebat lu. Ya kan, ya they just work. Maybe ya kalau disuruh belajar ya belajar, tapi ya belajarnya gitulah. Not really deep gitu loh. Jadi tetap aja nggak ngerti. Lu pikir dia ngerti, padahal enggak. Nah kan, terus lu kan komplain, gila gue udah kasih tim gue tuh, kasih library, pokoknya dibikin coffee-nya seperti kayak Google gitu loh. Dia bisa santai, bisa main biliar, bisa main pingpong, kasih buku, kasih segala macam, kasih internet, suruh nggak belajar. Dikasih YouTube channel juga, dikasih link juga nggak belajar. Jadi gua lagi yang masih urusin, gua lagi yang masih ngajarin, capek kan? Nah, why? Because you harusnya apa? Harusnya adalah you build the system of communication, sistem learning, sistem training, sistem bagaimana mereka bisa mengerti, ya, mempelajari sesuatu, researchnya gimana, cara mempelajari cara itunya gimana, sistem komunikasi, delegasi, ownership, ini masih dibangun. Sehingga mereka bukan hanya belajar, tapi mereka ngerti why they have to learn about that. Nah, itu is another system, is another pola, another way of how to build the team. Nah, if you don't have the system to build the team, then semuanya ke lu lah. Mindset kelima. Mindset lama bilang gini, lu banyak banget ide. Pastilah, kita sebagai owner, lu sebagai owner, pasti lu banyak banget ide. Ya kan, banyak banget idenya. Cuman, lu karena begitu banyak ide, begitu banyak movement, kesana kesini, begitu banyak inovasi, tim lu bingung. Nggak bisa ngikutin, lu larinya cepat banget. Tim lu, aduh gila, nih bos, cepet banget. Akhirnya mereka lambat. Dan lu bilang, gila lu udah gue sini, gue masih nungguin lu lama banget. Gitu kan. Nah, ya kan, akhirnya apa? Udah di sini sama gue deh, sini sama gue deh. Ya timnya nggak bisa kerjain. Makanya lambat. Akhirnya lu lagi kan. Jadi harusnya apa? Bangun sistem problem solving, project leadership, control management, dan sebagainya, supaya tim lu juga bisa larinya secepat lu. Nah, jadi dari 5 mindset tadi, yang ingin gue sampaikan sama lu gini, ya kalau lu nggak mau pusing, semuanya, gue udah kerjain segala macam, semuanya ngandelin lu. Yang salah bukan strateginya, yang salah bukan, ya mungkin the system, the product, tapi yang salah pertama kali adalah, maybe it's the mindset. Ya, ada 5 mindset yang gue pelajari saat gue bantu dan
coach langsung, buat sistem langsung ke beberapa perusahaan-perusahaan. Ya, ternyata yang ditemuin adalah the mindsetnya masih shifting dulu. If the mindset is not shifting, then your business always andelin lu. Dan itu yang bikin lu capek, lu nggak bisa punya balance of life, lu nggak bisa ngembangin bisnis, lu merasa semuanya ngalin lu semua, itu capek banget. Nah, jangan sampai your business stuck in you because of your mindset doesn't shift. Gua kasih lu link untuk lu bisa kontak tim gua. Kalau memang lu mau ngobrol langsung, gimana your business stucknya di mana? So, saya sebagai coach dan consultant, I will check the blind spot, then we can do something to make sure your business run without you dependent on you terus. Nah, if you really want, you can just contact my team. Oke? Saya Hendra Elman, sukses untuk Anda. Salam pengusaha.